Selamat pagi adik-adik. Kita mau berdoa dulu yuk untuk firman yang akan kita mau dengarkan. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Untuk pada saat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan. Haleluya, amin. Oke, jadi minggu lalu Kak Fandi cerita tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, tetapi belum dijelaskan secara lebih detail. Untuk hari ini Kakak Fesi akan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kalau minggu lalu kita merayakan Paskah, memperingati akan kebangkitan Yesus. Kebangkitan kayak gimana sih Kak? Kebangkitan kayak gimana ya? Itu kita udah tahu kalau misalnya Yesus mati, kita memperingati pada hari Jumat Agung, hari Jumat kemarin tanggal 2. Nah, lalu hari Minggu kita memperingati akan kebangkitan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang itu. Jadi, pada saat itu, pagi-pagi benar, setelah Yesus, pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, para wanita, perempuan-perempuan pengikut Yesus pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi pagi-pagi benar, mungkin cuacanya sangat dingin, mereka tetap semangat untuk mereka mau pergi ke kubur Yesus. Tapi saat mereka sudah sampai di sana, mereka mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Kalau dulu kubur itu di dalam gua dan di depannya itu pasti ada batu yang sangat besar yang mungkin akan susah untuk digulingkan. Nah, pada saat itu kubur telah kosong, kubur sudah terbuka, dan yang ada di dalam kubur itu hanyalah kain pembungkus dari tubuh Yesus. Nah, kok bisa ya? Jadi saat itu para perempuan-perempuan itu sangat ketakutan karena mereka berpikir bahwa mayat atau tubuh Yesus sudah dicuri orang-orang lain. Tetapi bagaimana bisa dicuri? Saat itu banyak prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu sehingga tidak boleh orang-orang yang sembarangan untuk masuk dan keluar ke kubur tersebut. Nah, jadi tidak mungkin kubur itu dicuri, tetapi mereka mungkin akan berpikir, bagaimana bisa terjadi, apakah mayat Yesus itu dicuri orang lain? Tetapi pada saat itu muncullah malaikat Tuhan yang berkata, kalau kita mau baca dalam Lukas 24, kakak Visi bacain ya, Lukas 24 ayat 5. Maka mereka sangat ketakutan, mereka menundukkan kepala, tetapi orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan Ia akan bangkit pada hari ketiga." Maka mereka teringatlah akan perkataan Yesus pada saat waktu itu. Lalu setelah itu mereka berlari, mereka menemui murid-murid Yesus yang lain dan mereka menceritakan tentang apa yang baru saja mereka lihat dan apa saja yang baru mereka rasakan, mereka alami tadi di kubur Yesus tadi. Mereka menemukan kubur yang kosong. Nah, pada saat itu murid-murid juga terkejut mendengar kabar tersebut. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka juga mengunjungi kubur tersebut dan mereka menyadari bahwa kubur itu memang kosong, tetapi mereka mengingat kembali firman yang telah diceritakan oleh Yesus sebelumnya, selama mereka selalu mengelilingi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini yang boleh kita ambil dari cerita ini, kubur kosong ini menjadi bukti kalau misalnya Yesus telah bangkit. Nah, kenapa? Kan bisa aja Kak, itu mungkin bukan bangkit kali. Tapi setelah Ia bangkit, dalam 40 hari setelah Ia bangkit, Ia masih terus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang lain. Nah, itu menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dan juga kalau kita boleh tahu tadi, dia ada malaikat yang menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Dan juga hal apa yang boleh kita ambil dari kebangkitan Yesus ini? Yang pertama, kebangkitan Yesus ini menjadi tanda bahwa kita telah beroleh anugerah, kita telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia
dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kak Afesi, untuk menyelamatkan adik-adik yang ada di rumah. Nah, untuk itu kita harus tetap dalam Tuhan, kita harus tetap juga berdoa pada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat hari ini kita sama-sama boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, itu karena dari Tuhan. Nah, minggu depan kita mau bahas lagi tentang, tadi Kak Fesi sudah cerita tentang kebangkitan. Nah, nanti kita mau cerita lagi selanjutnya tentang setelah kebangkitan Yesus. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh mendengar kebenaran firman-Mu, baik firman yang boleh kami dengar menjadi rema untuk kami semua. Haleluya, amin. Dadah.